satu keluhan pada seorang wanita hamil adalah keputihan, ya. Nah, seringkali ini dicemaskan oleh seorang wanita atau ibu hamil tersebut karena keputihan yang dirasakan mengganggu, ya, sehari-hari mengganggu, timbul keputihan, timbul bercak pada celana dalam. Nah, seringkali itu menimbulkan kekhawatiran, ya, kecemasan, apakah nanti takutnya atau khawatirnya terjadi sesuatu pada janin yang dikandungnya. Keputihan bukan merupakan penyakit tersendiri, ya, dia merupakan manifestasi dari beberapa gejala dari penyakit-penyakit kandungan, ya. Keputihan pada wanita hamil itu normal terjadi, ya. Karena pada seorang wanita hamil, karena peningkatan hormon kehamilan, khususnya hormon estrogen, itu akan meningkatkan aliran darah, ya, vaskularisasi di darah organ kewanitaan tersebut akan meningkat. Akibatnya akan terjadi proses atau produksi pelendiran yang akan semakin banyak, khususnya di darah vagina, ya. Nah, keputihan yang normal pada ibu hamil tersebut itu umumnya, ya, dia tidak berbau, ya, tidak gatal, tidak menimbulkan keluhan seperti terbakar, rasa nyeri, rasa panas atau gatal, ya. Nah, kalau itu terjadi pada seorang wanita hamil, itu masih keluhan atau keputihan yang bersifat normal. Pada wanita itu di darah vagina memang ada kuman yang normal di sana yang akan menjaga keasaman vagina tersebut. Nah, keasaman vagina ini, ya, akan mempunyai daya proteksi terhadap kemungkinan adanya infeksi atau peradangan yang mungkin akan bisa terjadi di darah vagina tersebut. Jadi normalnya di situ ada kuman, ya, bakteri lain namanya, dia akan menghasilkan keasaman atau mempengaruhi keasaman vagina dan menjaga ekosistem dari keasaman vagina tersebut. Nah, kalau ada hal-hal yang sesuatu yang menyebabkan perubahan ekosistem atau lingkungan keasaman vagina tersebut, nah, inilah yang sering akan menimbulkan keluhan atau penyakit pada vagina tersebut atau organ kewanitaan tersebut, ya. Sehingga manifestasinya bisalah timbul keputihan atau lekori atau pore albus disebut, ya. Nah, itu yang akan bisa menyebabkan terjadinya keputihan pada seorang wanita. Keputihan sendiri ada yang bersifat fisiologis atau normal terjadi. Misalnya pada bayi baru lahir, ya. Pada seorang wanita hamil itu normal ada keputihan, ya. Pada wanita yang menjelang atau setelah menstruasi itu normal ada keputihan. Pada seorang wanita yang rangsangan atau seksualnya meningkat atau libidonya meningkat itu normal ada keputihan, ya, atau lekori. Nah, keputihan yang bersifat patologis, ya, atau salah satu tanda atau manifestasi klinis dari adanya penyakit itu umumnya dia akan bersifat atau lengket, ya, berbau, gatal, ya, seperti terbakar rasanya, rasa panas di darah vagina, dia bergumpal-gumpal, kadang warnanya berubah kehijauan atau kekuningan atau keabuan, kadang dia berbuih. Nah, itu kalau keputihan seperti itu terjadi adalah keputihan yang bersifat abnormal, ya, atau tidak normal, ya, atau patologis disebut. Nah, kalau ya keputihan normal seperti tadi pada ibu hamil itu tidak perlu dikhawatirkan karena memang pada kehamilan itu seperti tadi ada peningkatan hormon kehamilan yang mempengaruhi produksi pelendiran dari vagina tersebut. Jadi normal ada keputihan pada ibu hamil. Dan yang penting seperti tadi, ya, dia tidak menimbulkan gejala seperti gatal, kemudian perih, panas, seperti terbakar, kemudian tidak berubah warna, tidak bergumpal-gumpal, tidak berbuih dan sebagainya. Kalau itu yang terjadi itu normal. Keputihan pada seorang wanita hamil itu masih bersifat normal atau fisiologis. Keputihan yang disebabkan oleh karena ada infeksi di vagina pada seorang wanita hamil, ya, bisa disebabkan oleh adanya infeksi jamur, bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi parasit, ya, atau misalnya ada virus, ya, seperti misalnya herpes genitalis. Tapi umumnya tiga itu yang termasuk, ya, ada infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi parasit. Nah, kalau keputihan atau lekore yang disebabkan oleh adanya infeksi jamur pada vagina pada seorang wanita hamil itu umumnya adalah infeksi oleh karena jamur jenis Candida albicans, ya. Umumnya keluhan yang diderita oleh wanita hamil tersebut, ya, dia akan mengeluh keputihan, ya, kemudian rasa terbakar atau rasa panas di vagina, ya, kadang-kadang dia gatal, perih, kemudian sakit waktu berhubungan, kemudian terasa nyeri, ya, di daerah kemaluan.
atau saat berkemih juga bisa mengeluh nyeri. Nah, umumnya keputihan yang disebabkan oleh jamur itu bentuknya bisa seperti bergumpal-gumpal ya, seperti parutan kelapa, atau ada orang bilang seperti tepung yang dikasih air ya, atau seperti tahu ya. Nah, itu umumnya itu disebabkan karena adanya infeksi oleh jamur jenis Candida. Itu yang kita sebut dengan Candidiosis vagina ya. Nah, itu yang bisa terjadi pada seorang wanita hamil. Jadi ada infeksi jamur di sana, timbul keputihan. Nah, itulah yang dikeluhkan oleh wanita hamil tersebut. Nah, ibu-ibu mungkin pernah mendengar adanya bakterial vaginosis ya. Nah, pada keadaan normal seperti tadi, pada seorang wanita itu keasaman vagina itu dijaga oleh bakteri yang menghasilkan keasaman vagina tersebut. Artinya ekosistem vagina, lingkungan vagina itu dijaga oleh bakteri tersebut. Nah, pada keadaan ekosistem itu terganggu ya, misalnya pada keadaan seorang wanita yang sering memakai pembersih wanita ya, kemudian itu akan mempengaruhi kuman-kuman yang tadinya normal ada di situ, itu bisa berubah menjadi penyakit atau patogen. Jadi timbullah bakteri-bakteri yang lain yang muncul yang di vagina tersebut karena perubahan dari keasaman vagina tersebut. Nah, itulah yang kita sebut dengan adanya bakterial vaginosis di vagina ya. Nah, keluhan dari bakterial vaginosis ya, keputihan yang dirasakan atau dikeluhkan oleh wanita hamil tersebut, sering dia keputihannya berwarna keabu-abuan ya, keabu-abuan dia. Kemudian dia berbau amis, terutama saat berhubungan badan itu akan tercium bau yang bersifat amis. Ada rasa terbakar ya, ada rasa nyeri, rasa gatal di dalam vagina. Terutama saat berhubungan atau saat berkemih itu akan bisa terasa nyeri oleh seorang wanita hamil tersebut. Nah, kalau keluhan-keluhan itu yang terjadi ya, apalagi keputihan seperti tadi ya, dia berbau amis, itu kemungkinan adalah adanya bakterial vaginosis, artinya adanya bakteri yang berlebihan di vagina wanita hamil tersebut ya. Nah, ada trichomoniasis ya, ini disebabkan oleh kuman Trichomonas vaginalis ya. Umumnya keputihan yang dikeluhkan atau dirasakan oleh seorang wanita hamil yang disebabkan oleh kuman Trichomonas ini adalah keputihan itu bisa berwarna kuning kehijau-hijauan ya. Dia berbusa di sana keluarnya ya. Kemudian terasa perih, terasa gatal di dalam vagina, terasa nyeri waktu berhubungan atau berkemih. Nah, itu yang membedakan keputihan yang disebabkan oleh Trichomonas dibandingkan dengan oleh penyebab lainnya seperti jamur, kemudian bakterial vaginosis dan sebagainya. Nah, khusus pada Trichomonas itu yang bisa kita lihat manifestasi yang kelihatan pada seorang wanita yang mengeluhkan keputihan tersebut ya. Dia berwarna kuning kehijauan ya, dia berbusa, dia nyeri, perih ya, terasa perih di vagina. Nah, itulah yang sering disebabkan oleh kuman Trichomonas vaginalis. Nah, apa yang dilakukan kalau seorang wanita hamil mengeluh adanya keputihan? Sudah tentu mesti diperiksakan. Artinya dilihat keputihan yang dikeluhkan oleh wanita hamil tersebut penyebabnya apa ya? Apakah itu masih bersifat fisiologis atau normal, ataukah memang ada peradangan atau infeksi. Nah, itu juga harus dibedakan apakah ada infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi parasit, maupun ada keadaan lain yang menyebabkan keputihan. Misalnya ada benda asing misalnya di dalam vagina juga bisa menimbulkan keputihan atau lekori pada ibu hamil tersebut. Ini yang harus bisa dibedakan dari awal, penyebab keputihannya itu harus dicari ya. Sudah tentu dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan nanti hasil pemeriksaan inilah akan ditentukan terapi definitif apa yang mesti diberikan pada seorang wanita hamil tersebut. Nah, apa bahayanya keputihan yang terjadi pada ibu hamil tersebut ya? Kalau kita melihat dan memang keluhan pada seorang wanita hamil tersebut ada infeksi yang ada keputihan yang disebabkan karena infeksi, artinya keputihannya itu bersifat abnormal ya atau patologis. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, kita waspadai, kemungkinan bisa terjadi komplikasi atau membahayakan ya selama kehamilan tersebut. Bisa terjadi persalinan preteram ya. Jadi bisa terjadi kontraksi yang timbul lebih awal pada umur kehamilan yang masih muda, yang kurang dari 37 minggu, di mana terjadinya peradangan atau infeksi di vagina itu akan bisa menyebabkan merangsang keluarnya hormon-hormon yang menghasilkan atau zat-zat yang menghasilkan menimbulkan kontraksi dari uterus atau rahim yang terjadi sebelum umur kehamilan 37 minggu ya. Ini yang bisa terjadi persalinan
preterm tersebut. Nah, bisa juga terjadi ketuban pecah dini ya, artinya pecahnya selaput ketuban sebelum timbulnya tanda-tanda persalinan. Ini bisa terjadi karena seperti tadi ada kuman dari vagina naik ke atas, proses peradangan naik ke atas ya, kena selaput ketuban, lemahnya selaput ketuban, bisa terjadi infeksi ya. Kemudian terjadilah pecah ketuban, jadi selaput ketuban itu ruptur atau pecah sebelum timbulnya tanda-tanda persalinan. Nah, ini bisa terjadi pada umur kehamilan yang memang belum cukup bulan atau pada saat cukup bulan tapi belum terjadi tanda-tanda persalinan tapi didahului oleh pecahnya selaput ketuban. Ini bisa terjadi yang kita sebut dengan ketuban pecah dini. Itu akibat adanya infeksi dari vagina ya yang naik ke atas. Kemudian terjadi seperti tadi ya, proses di selaput ketuban, melemahnya selaput ketuban, sehingga terjadilah pecahnya atau robeknya selaput ketuban tersebut. Adanya keputihan atau infeksi di vagina yang disebabkan oleh seperti tadi ya, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit, sehingga menimbulkan keluhan pada ibu hamil tersebut ya. Bisa terjadi persalinan prematur atau preterm, bisa terjadi ketuban pecah dini ya, ataupun pada saat persalinan misalnya bisa terjadi infeksi intrapartum namanya atau infeksi postpartum ya, yang bisa terjadi pada saat nifas berlangsung. Nah, itu pada ibunya. Pada bayinya yang kita khawatirkan atau waspada adalah bisa terjadi juga infeksi pada bayi ya. Bisa terjadi sepsis neonatorum ya, infeksi pada bayi, artinya ada aliran kuman pada aliran darah pada bayi. Nah, itu yang sangat-sangat berbahaya kalau terjadi infeksi pada bayi ya. Jadi setelah kelahiran mesti diwaspadai kalau misalnya ada tanda-tanda yang mengarah pada infeksi bayi atau sepsis neonatorum, itu yang harus diwaspadai. Nah, ini akan bermula dari saat terjadinya pada kehamilan itu, saat terjadinya atau sudah timbul gejala keputihan ya pada ibu hamil yang tidak tertangani, tidak terdiagnosis, tidak tertangani dengan baik, sehingga akan menimbulkan komplikasi lanjut bisa ke ibunya maupun pada janinnya atau pada setelah kelahiran pada masa nifas. Itu yang bisa terjadi sebagai komplikasi atau bahayanya dari keputihan yang terjadi pada saat kehamilan yang disebabkan oleh karena adanya proses infeksi ya. Nah, bagaimana pencegahan keputihan pada ibu hamil ya? Jadi secara umum mestilah seorang wanita hamil harus sering mengganti pakaian dalam ya, dalam keadaan basah, berkeringat, harus sering diganti, jangan sampai lembab yang akan merangsang atau menimbulkan pertumbuhan kuman di sana ya. Jadi sering berganti pakaian dalam, kemudian tidak memakai pakaian dalam yang ketat ya. Jadi yang menyerap keringat seperti katun itu bisa dipakai. Yang selanjutnya kalau bisa jangan sering memakai pewangi ya, pewangi di daerah kemaluan atau kewanitaan tersebut. Itu akan bisa merubah flora normal atau keasaman vagina. Termasuk juga memakai zat-zat pembersih atau antiseptik vagina. Nah, itu juga akan mempengaruhi ekosistem atau lingkungan keasaman vagina tersebut. Jadi seperti tadi, keasaman vagina itu adalah untuk menjaga atau sebagai proteksi untuk mencegah terjadinya infeksi pada vagina. Nah, kalau dia keasaman vagina itu berubah, jadi kuman yang normal ada di situ akan bisa berubah menjadi patogen atau menjadi penyakit ya. Jangan sampai dalam keadaan tidak bersih berhubungan ya. Kemudian juga cara mencuci atau cara mencuci vagina ya. Kalau bisa arah tangan itu dari arah vagina ke arah anus, jangan dari arah anus ke arah vagina ya. Dari depan ke belakang. Itu jangan sampai kotoran itu bisa masuk dari arah anus ke vagina, nanti bisa menimbulkan proses infeksi atau peradangan di daerah vagina tersebut ya. Jadi makanannya cukup bergizi ya. Jadi itu yang paling penting yang perlu dilakukan, upaya-upaya pencegahan keputihan atau lekori pada ibu hamil tersebut. Jadi ibu-ibu hamil ya, kalau ada yang mengeluh keputihan, waspadai, kenali dan waspadai ya. Kalau keputihannya tidak berbau, tidak berubah warna, tidak menimbulkan keluhan gatal atau panas di vagina, itu masih bersifat fisiologis atau normal terjadi pada kehamilan. Ini yang tidak perlu dicemaskan atau dikhawatirkan. Tapi kalau ada keluhan keputihan yang sudah berubah warna, ya, berbau busuk, dia gatal, perih, panas, apalagi ada sampai bercak darah saat berhubungan pada keputihan tersebut, nah ini yang harus diwaspadai dan segera periksakan diri ya, sehingga akan mendapatkan penanganan atau penata laksanaan lebih lanjut
dikenali penyebabnya, kemudian akan diberikan pengobatan atau terapi yang sesuai dengan penyebab yang ditemukan sebagai penyebab dari keputihan tersebut. Yang kedua yang penting diperhatikan adalah pencegahan ya, jangan sampai keputihan itu terjadi pada ibu hamil tersebut ya akan menimbulkan komplikasi yang akan memperberat atau memperburuk kondisi kehamilan ya, bisa terjadi persalinan preteram ya atau persalinan prematur atau sebelum waktunya, bisa terjadi ketuban pecah dini, artinya akibat lanjut dari persalinan preteram ataupun ketuban pecah dini ya, bisa terjadi persalinan yang prematur atau kelahiran prematur ya sudah akan tentu akan berakibat berdampak pada bayinya ya. Demikian juga pada saat persalinan itu bisa terjadi infeksi, kemudian pada saat masa nifas ya bisa terjadi infeksi baik pada ibunya, pada luka operasi misalnya atau luka jahitan, termasuk pada bayinya bisa terjadi infeksi pada bayi, bahkan yang paling berat bisa terjadi sepsis neonatal, bahkan akibat infeksi tersebut bisa menimbulkan kematian. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, keputihan pada ibu hamil ini ya kita harus waspada kalau terjadi seperti tadi ya. Kalau sudah mengarah ke patologis, ke arah penyakit, mesti harus diwaspadai, diperiksakan, diobatin ya sehingga bisa mencegah komplikasi lanjut yang bisa terjadi pada ibu hamil tersebut maupun pada bayinya.